Bu, suaminya pulang dari kantor, bilang saya baru dipecat, gaji ditarik, nggak diberikan. Ibu senyum atau marah? Senyum atau marah? Bu, mau nanya ini Bu, ada ibu-ibu cantik, ada enggak? Ibu cantik enggak Bu? Alhamdulillah. Tadi kalau ngaku cantik berarti enggak, bukan gitu. Kalau menganggap aku lebih cantik dari dia dengan niat merendahkan, itu namanya sombong. Tapi kalau melihat aku diberi Allah kecantikan, syukur namanya itu. Namanya syukur. Bedanya tipis sekali. Karena itu jaga hati. Bu, cantik ya Bu? Tapi saya jamin, kalau ibu pergi ke pasar, wajahnya cemberut, matanya melotot. Secantik apapun orang mengatakan, menyeramkan, mengerikan, menakutkan. Makanya suami kalau disuguhin istri yang model begitu, dia akan pergi cari istri yang lain. Betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Ibu-ibu pengen suaminya cari istri lagi? Para suami pengen cari istri lagi? Loh, gawat ini. Bu, pengen suaminya cari istri lagi? Yakin tidak? Kamu pengen menjadi satu-satunya? Betul? Yakin? Tunjukkan senyummu kepada suamimu. Katakan pada Tuhanmu Allah Ta'ala, ya Allah, akan kutunjukkan keindahan ciptaanmu kepada ciptaanmu. Begitu lihat wajah suami gak ngasih duit, senyum. Masya Allah. Bisa gak Bu? Ibu, sabar ya, kita belum pengajian, belum. Baru membahas mukadimah tentang wajah yang enak. Senyum atau enggak senyum Bu? Bu, suaminya pulang dari kantor, bilang saya baru dipecat, gaji ditarik, enggak diberikan. Ibu senyum atau marah? Senyum atau marah? Mayoritas marah itu. Ada yang senyum, mayoritas marah. Ternyata senyum ini kelihatannya sederhana. Kelihatannya sederhana. Tapi hasilnya luar biasa dan pelakunya jarang. Karena itu di jalan kita lebih sedikit menemukan orang yang tersenyum dan lebih banyak menemukan orang yang wajahnya datar. Wajahnya datar, enggak senyum banyak. Yang senyum sedikit. Satu-satunya manusia yang saya lihat sampai akhir hidupnya tersenyum adalah almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu rahimahullah. Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi yang dijulukin oleh masyarakat the smiling Habib. Habib yang murah senyum. Mau saya cerita dikit tentang Habib Anis, boleh ya? Cerita sedikit. Jadi Habib Anis ini pernah saya baca kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin dengan Habib Anis dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang ada dijawab oleh beliau. Nah, di situ ada satu bab tentang wajah penghuni surga. Ya, wajah penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga itu wajahnya itu berseri-seri, murah senyum, wajahnya berseri-seri. Saat itu Habib Anis mengatakan, Novel, dulu waktu saya baca kitab ini, saya bayangkan siapa? Ada satu Habib udah meninggal, saya lupa namanya, enggak saya catat waktu itu. Ya, namanya Fulan gitu. Itu wajahnya kalau saya lihat itu penghuni surga yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bisa menilai orang ini penghuni surga atau bukan dari wajah. Sampai ditakrir ciri-ciri penghuni surga, wajahnya berseri-seri. Pertanyaan saya, kira-kira antum enggak mau masuk surga modal wajah?
Mau enggak? Masuk surga modal tahajud berat saudara-saudara, betul ya? Masuk surga modal sodakoh, Masya Allah. Sebetulnya mudah, ya sebetulnya mudah, tapi ternyata tidak semudah yang dikira. Masuk surga berkat puasa, ada bab pintu namanya, pintunya orang yang puasa. Masuk surga modal puasa, sedikit pelakunya. Masuk surga, ibu-ibu berkat dipoligami oleh suaminya, nolak. Saya pilih pintu surga yang lain. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Bu, mau surga yang lain atau surga yang itu? Tuh. Maaf ya saya ngomong begini biar pada melek. Karena ini jamnya jam qailulah. Waktunya tidur sejenak. Jangan-jangan nanti ketika mendengarkan pengajian ini tertidur, bangun-bangun cuman terdengar poligami. Sehingga ketika pulang sampai rumah ditanya, Habib Novel ngaji apa? Poligami, Masya Allah. Padahal nggak ada pengajian bab poligami. Yang ada adalah banyak ibu-ibu ketika ditawari, pilih mana? Surga yang ini atau yang itu? Karena orang kalau dipoligami, dia sabar, perempuannya ya, dia sabar. Setiap detik itu dapat pahala yang luar biasa. Tapi itu enggak mudah buat wanita, enggak mudah buat pria. Banyak orang yang mencoba untuk menambah istri satu lagi. Bukan surga yang dia dapat, tapi na'udzubillah min dzalik, siksa dunia dan siksa akhirat. Siap menantinya kalau ia tidak adil dan tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pintu surga yang namanya perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Gak mudah. Nah, Rasul kasih pintu surga yang kita bisa masuk lewat pintu manapun. Kenapa? Face recognition. Tahu handphone? HP. Itu kan ada yang kalau kita buka, ya buka HP-nya pakai apa? Deteksi wajah, betul? Ada yang pakai PIN, ada yang pakai sidik jari, betul? Ya, ada yang pakai deteksi wajah. Bahasa Inggrisnya kalau saya nggak salah, ngucapnya pasti salah. Face recognition ya, ngucapnya pasti salah. Tapi insya Allah bahasa Inggrisnya seperti itu, deteksi wajah. Kalau wajahnya itu nggak sama, kopiahnya saya turunkan dikit, nolak. Saya bilang, oh ini wajah saya. Ditolak sama handphonenya, wajah tidak dikenali. Kemudian kopiahnya saya benarkan, baru wajahnya dikenali. Laptop, PC ya, semacam itu. Nah surga nanti juga demikian, ada detektor wajah. Wajah penghuni surga. Begitu wajahmu itu dideteksi sesuai ciri-cirinya, ting, pintunya terbuka. Mau enggak modal yang satu ini? Mau enggak modal yang satu ini? Yakin? Mudah. Dimarah suami, senyum. Dimarah istri, senyum. Ketemu orang, ditabrak, senyum. Sanggup enggak? Terus ini brak. Tadi saya lagi berhenti di pinggir jalan, makan biasa, sarapan. Saya kan janjian sama panitia jam 10:30 nyampe sini. Insya Allah gitu ya. Tepat tadi 10:30 nyampe, cuman masuknya yang agak berat. Karena begitu banyak ini yang hadir pengajian, sehingga butuh waktu 6 menit untuk sampai ke sini. Tapi di depan tadi tepat 10:30, sesuai yang dijanjikan. Saya mampir sarapan. Nah di depan tempat saya sarapan tiba-tiba ada mobil. Ada mobil dan pintunya sebelah kiri dibuka. Ada seseorang yang teriak-teriak. Woi, gitu kan ya. Kemudian turun dari mobil, gak lama. Turun pula orang dari mobil, gak lama. Terdengar jamaah ngelakson. Tantin. Kenapa? Dua-duanya dimarahi orang banyak. Karena parkir di tengah jalan. Dan itu cuman gara-gara kesenggol. Gara-gara kesenggol. Kalau wajahmu ahli jannah, brok, kamu akan mengatakan, cuman mobil pesok. Boleh pesok mobilku, takkan pesok hatiku. Sanggup begitu? Ya kalau insya Allah Buya Yahya tadi saya perhatikan dari awal saya mulai ngomong senyum terus. Ya insya Allah ini masuk wajah-wajah halul jannah. Klik, terbuka. Nah, coba wajah kita klik udah gini.
surganya gak kenal. Sopo kowe. Naudzubillah min dzalik.